Oke, selamat siang Mita Agatha. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang juga. Silahkan nyalakan kamera. Kak, gimana nyarain kameranya? Baik, saya nyalakan di sini. Silahkan diterima. Itu ada undangan. Silahkan Anda terima simpan atau iya Oh, begitu. simpan ya, Yes. Kak ya? Ya, simpan. Halo, Kak Edis. Halo juga Kak Mita. Muslim atau Kristen? Saya bekas Muslim, Kak. Bekas Muslim. Seperti saya bilang tadi teman-teman, satu mantan Muslim keluar, semua nongol. Baik. Begini Jadi Kak gini, Mita. Kak, saya Sedikit mau dulu, nanya sedikit. sebentar. Sebentar, sedikit. Di tempat saya ini, itu nggak boleh orang bohong. Iya. Oke. Saya tahu, Kak. Saya banyak mengikutin Kak Edis dari dulu. Oke, coba apa buktinya bahwa memang Kak Agatha, Kak Mita tadinya itu muslimah? Berapa tahun jadi muslimah? Kemudian sekarang dalam posisi apa? Silakan. Gini, Kak. Saya dari lahir itu Muslim. Tapi terus saya ceritanya gini, saya masuk Kristen, Kak. Saya punya Sebentar. yang kedua. Sebelum masuk Kristen, kami konfirmasi dulu. Jadi muslimah berapa tahun? Dari lahir sampai umur berapa tahun? 27. Oke, dari lahir sampai 27 tahun seorang muslimah. Sholat pada waktu itu? Saya sholat, Kak. Saya sholat, saya ngaji, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, coba buktikan kepada kami. Waktu ngaji dulu kayak mana, coba? Waktu ngaji? Ya ngaji-ngaji aja, Kak. Oke, coba baca. Maksudnya begini, ucapkan satu surat begitu supaya kami yakin bahwa Anda dulu memang benar-benar pernah ngaji. Surat pendek ya, Kak ya? Silakan. Anas sih, Kak. Silakan. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Sah, ini muslim, sah. Ya, silakan. Silakan Kak Mita Agatha mau cerita, silakan. Begini Kak Edis, saya mau tanya, saya itu kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah dari dulu. Tapi saya tidak pernah sama sekali ke gereja atau dibaptis. Oke. Saya berdoa, saya meminta semua sama Tuhan Yesus, Kak. Tapi saya belum berani masuk gereja. Penyebabnya apa itu? Gimana ya, Kak ya? Kalau di tempat saya itu kan takutnya ribet atau bagaimana gitu, Kak. Saya kan masih konteksnya itu Islam KTP. Tapi saya berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Minta berkat pun sama Tuhan Yesus gitu. Apakah saya itu masih dibilang Kristen atau Muslim ya, Kak ya? Saya mau tanya itu saja sih. Baik. Oke, kalau berarti sekarang nggak pernah sholat lagi, tidak mempercayai lagi Al-Quran? Tidak, Kak. Oke, jadi sebenarnya sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi belum ke gereja dan belum dibaptis. Betul. Oke, kalau menurut saya sih ya, dalam sudut pandang saya, sudah Kristen tetapi belum masuk ke dalam Kristen itu secara penuh. Begitu. Oh. Ya, jadi saya belum sah jadi Kristen ya, Kak ya? Ya, sebenarnya sudah sah-sah saja, cuman alangkah lebih afdolnya, alangkah lebih tepatnya untuk melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena barang siapa yang percaya, maka dia harus dibaptis dulu. Begitu. Jadi harus baptis ya, Kak ya? Iya, baptis dulu, datang ke gereja terdekat. Sayangnya di sini nggak bisa mention tempat. Nanti kalau disebutin tempat nanti digeruduk lagi. Masalahnya begitu, suka begitu. Kira-kira kalau mention tempat digeruduk nggak nanti? Nggak apa-apa, Kak. Kakaknya mention aja. Saya mau Kak. Oh ya, silakan. Mungkin nanti ada yang gereja yang dekat begitu. Atau saya di Bali, Kak, posisinya.
Oh, di Bali. Ya, Oke. saya mau Kak, sebenarnya saya mau kepingin sekali saya masuk gereja, cuman saya malu atau nanti ditanya bagaimana saya nggak bisa nyebutin Kak. Oke, Gitu. nanti ada yang tim-tim lapangan itu misalnya Kak Yuli nanti bisa ngubungin terus nanti ngobrol begitu ya. Gini. Iya Kak. Apa fungsinya ke gereja? Fungsinya ke gereja itu supaya kita itu ketemu dengan orang-orang yang seiman. Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu bukan 1-2 orang, tapi ada jutaan miliaran orang. Nah, di gereja itu terjadi namanya persekutuan. Jadi kita itu harus cerita satu sama lain. Karena iman seseorang itu jatuh bangun. Begitu. Jadi satu sama lain itu saling menguatkan, saling mengingatkan, begitu. Kemudian di gereja itu kita disiram dengan firman Tuhan, begitu. Jadi supaya saya harus ke gereja ya Kak ya. Iya, begitu. Cuman ke gereja itu nggak dipaksakan juga. Ke gereja itu adalah fungsinya saya supaya. Makanya Kak Edis. Kalau Kristen itu apakah harus diwajibkan seperti Muslim sholat, bagaimana harus ke gereja? Enggak. Ke gereja itu misalnya gini, hari Minggu nggak ke gereja terus dicambuk di api neraka gitu, enggak. Ya. Kalau Muslim kan meninggalkan sholat ini begitu, sholat apa misalnya sholat subuh, maka 70 tahun dibakar di neraka gitu kan. Nah itu kalau Muslim. Nah, kalau di Kristen enggak. Orang enggak ke gereja itu bukan dia nanti akan dapat hukuman apa enggak. Tetapi disarankan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Nah kata pertemuan itulah gereja, cikal bakal gereja. Supaya apa? Supaya kita itu jangan iman kita itu surut. Jadi ibarat kata bara api itu harus berkumpul dengan sesama bara api supaya dia terus menyala. Kalau dia keluar dari kumpulan itu, maka dia itu akan redup. Begitu. Spiritnya itu lama-lama mati begitu. Kak, kalau gereja itu kan harus ada, maaf saya sebutin GBI, GKI, itu yang bagus, yang mana ya Kak? Yang bagus itu adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Bible, yang biblikal. Begitu. Nah itu saya nggak tahu Kak di sini. Nah itu makanya harus kita nyari sendiri, gitu. Karena ini saya bukannya apa ya? Ada. Saya harus mengatakan ini ada gereja mungkin yang ya kayak tidak ada spiritnya begitu. Gereja yang tidak membuat kerohanian kita terbangun. Nah, ini bukan berarti saya mau menjelekkan gereja tersebut, enggak. Ini maksudnya supaya gereja tersebut berbenah diri. Kenapa? Karena gereja harus menjadi wadah untuk membuat manusia Kristen ya, membuat orang-orang Kristen itu spiritnya atau kerohaniannya itu terus bertumbuh begitu. Karena ada juga gereja yang ya datang, duduk, diam, pulang, datang. Ada juga begitu. Nah, bukan berarti saya menjelekkan, tetapi supaya gereja itu berbenah diri begitu. Ada juga gereja yang makanya cari gereja yang bagus ya, yang bagus. Gimana? Kalau GBI itu bagus, GBI. Semua gereja bagus. Tinggal gembalanya aja, gembalanya dia bisa nggak dia memanage, dia menggembalakan gereja itu sehingga benar-benar hidup gitu loh, gerejanya itu nggak ngantuan gitu kan. Gitu loh. Begitu. Ada juga datang kalau pendetanya ceramah semua tidur. Ada begitu, ada juga. Karena ya begitu ada. Maksudnya harus melakukan satu inovasi yang GBI bagus, semua gereja bagus menurut saya. Tinggal gembalanya aja, dia mau nganukan gerejanya itu. Jadi bagus. Harus datengin satu-satu gitu ya Kak ya, ke gereja gitu Kak? Iya nggak datengin satu-satu, ya
Anda sendiri kan sebagai seseorang yang bisa melihat bahwa itu ada spirit rohaninya, kan Anda sendiri nanti yang ngerasain begitu. Iya, iya ya Kak. Ya, Kak. Saya dulu setelah belasan tahun tidak gereja, sekali masuk gereja langsung ke situ, nggak keluar dari situ. Ya di situ terus gerejanya, nggak kemana-mana. Tapi saya kan tidak asli Bali Kak, jadi tapi saya tinggal di Bali. Apakah saya tuh kalau pindah lagi ke gereja tempat asal saya itu pindah-pindah gitu Kak? Maksudnya gerejanya nggak satu gereja saja? Nggak masalah. Gereja mana aja nggak masalah. Yang penting Anda merasa bahwa gereja tersebut menumbuhkan iman Anda begitu. Iman Anda bertumbuh dan berkembang, pengertian Anda kepada Tuhan itu semakin benar begitu. Membuat Anda semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan akal budi kita juga. Iya Kak. Begitu. Saya semenjak percaya Tuhan Yesus dan melihat konten-konten Kak Edis, saya lebih mantap ke Kristen Kak begitu. Mantap. Yang saya pelajari baca Al-Quran sampai hatam berapa kali, sholat, saya nggak masuk ke hati dan pikiran saya gitu Kak. Ya karena cuman gitu aja kan, nggak ngerti artinya kan. Iya. Nggak ngerti artinya gitu. Saya menyembah siapa juga saya nggak tahu gitu Kak. Hanya seperti hafal-hafalan, ritual-ritual gini begini. Saya pernah men-challenge tuh. Betul. Saya pernah men-challenge. Coba umat Muslim, coba tanya ini artinya apa? Begini artinya apa? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begini-begini? Itu belum ada. Sampai hari ini Muslim belum ada yang menjelaskan. Nggak tahu. Selain daripada ngarang. Ya. Kalau ngarang bisa. Begini supaya beban terlempar ke belakang. Memangnya kayu? Ya pokoknya saya tuh udah 13 tahun menanyakan itu. Saya kalau bahasa Inggrisnya asking around gitu ya. Saya tanya-tanya semua begitu ya. Jawabannya itu nggak ada yang jelas begitu. Ada yang bilang begini supaya beban terlempar ke belakang. Ada yang pokoknya macam-macam lah penjelasannya begitu. Nah makanya dalam Kristen datang kepada Tuhan itu kita bukan ritual begitu loh. Bukan membawa gerakan-gerakan badan. Bukan soal gerakan tubuh begitu. Bagaimana datang kepada Tuhan tuh memang membawa hati kita begitu loh. Saya kepengen sekali ke gereja, cuman nanti di gereja mana tuh saya belum ngerti gitu Kak. Oke, bolehlah nanti di situ ada Kak Yuli, ada siapa nanti sama yang perempuan-perempuan, gabung yang perempuan-perempuan. Ada Sofiatul begitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Cuman memang yang di Indonesia Kak, bisa di DM Kak. Nanti mungkin ada yang DM. Begitu. Ya baik. Hanya itu saya saja. Saya senang sekali masuk ke rumah Kak Edis. Saya bisa tahu apakah saya tuh sudah masuk Kristen walaupun belum dibaptis begitu. Sudah masuk, sudah Kristen, sudah ini tinggal penyempurnaannya saja begitu. Oh iya. Oke. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ini. Ya intinya pesan saya tadi, menjadi Kristen itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus dipakai dalam mengasihi Tuhan itu. Supaya kita pinter begitu. Jadi imannya bernalar, bukan iman buta nggak jelas begitu. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Kak Mita Agatha. Terima kasih Kak Edis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, baik. Oke, saya turunkan. Terima kasih.